tubuh kita itu dikatakan sehat atau bebas dari kencing manis atau diabetes mellitus apabila kadar gula darah kita itu pada pagi hari dan malam sebelumnya kita puasa itu antara 70 sampai 110 mm per dl. Kemudian kita bisa dikatakan bebas dari diabetes mellitus atau kencing manis jika kadar gula puasa kita antara 80 sampai 120 miligram persen. Kemudian kadar glukosa biasa kurang dari 140. Jadi 120 sampai 140. Kemudian jika kita 1 jam sesudahnya makan, maka kita masih bisa dikatakan normal, tidak mengalami DN jika glukosa darah kita 170 mg/sen. Nah, bila 2 jam sesudah makan turun hingga mencapai 140%. Nah, inilah batasan pemeriksaan glukosa darah atau gula darah kita dengan nilai-nilai yang dikatakan dalam batas normal. Jadi di luar ini Bapak Ibu, tentu kita akan digolongkan kepada penderita DM. Nah, kita akan lihat nanti batasan seseorang dikatakan DM itu apa, kencing manis itu apa. Nah, kita lihat, perlu kita kenal juga, kita tahu bahwa jika glukosa normal, kita sering mengenal kata nama normoglikemi. Nah, jadi Bapak Ibu perlu tahu ini, karena kadang-kadang orang medis, dokter itu sudah terbiasa menyebutkan kalimat ini atau kata ini. Kalau rendah disebut hipoglikemi. Begitu juga jika tinggi glukosa darah kita disebut hiperglikemi. Nah, jika kita mengalami gangguan glukosa, gangguan toleransi glukosa, umumnya setelah makan biasanya, itu kita sebut gangguan toleransi glukosa atau disebut impaired glucose tolerant, atau jika kita mengalami gangguan glukosa saat makan disebut impaired fasting glukosa. Nah, ini kata-kata kalimat yang sering kita dengar terkait kencing manis dan batasan normal yang perlu kita ketahui. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kencing manis ini ada beberapa kategori atau kelas atau klasifikasi. Nah, menurut American Diabetes Association atau menurut WHO, ada 4 tipe DM rupanya Bapak Ibu. Ada 4 tipe DM. Yaitu DM tipe 1. DM tipe 1 ini biasanya keturunan, karena keturunan Bapak Ibu, karena faktor keturunan. Di mana dalam hal ini sel beta pankreas kita itu rusak. Mungkin salah satunya akibat reaksi autoimun. Nah, dalam DM tipe 1 ini, insulin memang tidak ada Bapak Ibu. Insulin kita tidak ada, tidak diproduksi bagi mereka yang mengalami DM tipe 1. Nah, kemudian yang kedua adalah DM tipe 2. DM tipe 2 ini sebenarnya insulinnya cukup, ada, diproduksi oleh sel pankreas kita. Tetapi insulin ini tidak bisa bekerja dengan baik, dengan normal, karena dia resisten. Sel kita itu resisten terhadap insulin. Jadi reseptor insulin itu tidak bisa menangkap insulin yang berada di dalam darah. Kenapa? Karena reseptor insulin kita ini biasanya itu terhalang atau ditutupi oleh jaringan lemak ketika seseorang obesitas atau gemuk. Nah, itu makanya Bapak Ibu, kita dianjurkan untuk memiliki berat badan ideal atau kita turunkan berat badan jika kita obesitas, karena memang bisa memicu timbulnya kencing manis tipe 2. Lemak yang banyak ini menghalangi reseptor sel kita untuk menangkap insulin, kemudian masuk ke dalam darah dan bekerja merubah glukosa menjadi gula otot atau dipakai untuk energi.
Nah, ini perlu diturunkan. Kemudian DM tipe spesifik ada kita sebut juga, yaitu ini juga selain DM tipe 1 genetik, ini juga ada genetik spesifik namanya. Nah, ini kadang-kadang juga ada penyakit pankreas, penyakit infeksi kah, tumor atau yang lain, atau gangguan hormonal lain, endokrin lain. Nah, ini juga bisa menyebabkan DM tipe spesifik. Yang keempat adalah DM kehamilan. Jadi seseorang ketika hamil, dia bisa mengalami kencing manis, Bapak Ibu. Karena proses metabolisme tubuh yang terganggu, glukosa tidak bisa diubah menjadi energi atau otot, maka seseorang yang hamil itu bisa mengalami kencing manis, dan kita sebut DM kehamilan. Nah, kita sekarang lihat Bapak Ibu, kenapa seseorang bisa mengalami DM atau kencing manis? Ya, seperti tadi kita lihat DM tipe 2 karena obesitas gemuk. Insulin resisten. Sel kita tidak bisa menangkap insulin. Kedua, karena memang gula darah kita sangat tinggi, di atas normal, dan tidak bisa diproses oleh tubuh untuk dirubah menjadi tenaga atau menjadi gula otot. Nah, kemudian juga memang kita mengalami DM jika terjadi gangguan metabolisme dalam tubuh. Nah, karena itu penyakit DM ini salah satunya disebut penyakit metabolik. Kemudian pankreas tidak mampu memproduksi hormon insulin, ya, sesuai tadi kita lihat, khususnya DM tipe 1, dan kemudian DM tipe 3 faktor genetik, yaitu DM yang spesifik. Nah, inilah kenapa seseorang bisa mengalami DM. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, proses terjadinya kencing manis atau mekanisme atau proses terjadinya kencing manis itu dikarenakan seperti kita lihat di sini. Di sini yang normal kita lihat, kalau dia tubuh kita normal, pankreas menghasilkan insulin, Bapak Ibu. Kemudian insulin ini masuk ke dalam darah dan kemudian dipindah ke jaringan sel kita. Jadi sel kita bisa menangkap insulin sehingga merubah glukosa, gula darah yang ada di darah itu menjadi tenaga atau gula otot atau dijadikan hal lain. Nah, seseorang mengalami DM jika satu, pankreas tidak menghasilkan insulin seperti yang pada tipe 1, atau pankreasnya atau insulin kita tidak bisa dipakai oleh sel sehingga tidak bisa merubah glukosa menjadi hal yang lain. Jadi kita dikatakan diabetes ketika insulin itu tidak bisa kita pindahkan, ya, ke dalam sel untuk digunakan oleh tubuh kita. Nah, ini dikatakan DM. Jadi kalau kita misalnya seperti diabetes tipe 1, memang insulin tidak dihasilkan sini Bapak Ibu, sehingga terjadi gangguan perubahan energi glukosa ini ke dalam bentuk lain, dalam bentuk otot atau bentuk tenaga. Nah, memang insulinnya yang memang tidak ada. Nah, kalau yang tipe 2 tadi, diabetes tipe 2, insulinnya yang kurang, tanda kutip kurang, atau sel kita tidak bisa memanfaatkan insulin yang ada di dalam darah. Karena terhalang, reseptor sel kita tidak bisa menerima insulin, terhalang salah satunya oleh lemak. Nah, ini akan masuk ke dalam darah dalam sedikit, dan sehingga ketidakmampuan insulin yang sedikit ini merubah glukosa yang ada yang terlampau banyak di dalam tubuh kita, sehingga terjadilah kencing manis tipe 2. Nah, ini prosesnya kenapa kita bisa mengalami kencing manis. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kenapa
glukosa atau gula darah kita itu bisa tinggi di dalam tubuh. Dan kenapa pula dia bisa dibuang atau diekspresikan melalui ginjal sehingga kita disebut kencing manis. Ya, nah ini prosesnya. Jadi kalau kita makan ini Bapak Ibu, makan karbohidrat simplex terutama ya, yang cepat diserap itu, dalam kadar tinggi, jumlah tinggi, kita makan karbohidrat simplex, maka gula ini akan beredar dalam darah kita, di dalam darah. Nah, gula yang tinggi ini akan dibawa ke dalam sel tubuh kita di sini. Jadi jalurnya kalau normal, insulin cukup, gula darah ini akan masuk ke dalam sel, akan dirubah, akan dipakai menjadi energi, menjadi glikogen atau gula otot, dan menjadi bentuk-bentuk lain. Nah, jadi masalah Bapak Ibu, ketika gula darah yang tinggi ini ada dalam darah, karena mungkin kita terlalu banyak makan karbohidrat simplex, dan insulin kita tidak cukup atau tidak direspon baik oleh sel, maka ini akan balik ke dalam darah. Jadi gula darah ini bukannya ke sel, tetapi dia balik masuk ke dalam darah, ke dalam peredaran darah. Nah, karena masuknya ini terlalu banyak, karena konsumsi kita yang terlalu banyak, maka kelebihan glukosa yang ada di dalam darah ini akan dibuang ke ginjal, diekskresi ke ginjal. Batasannya 180 mg dl Bapak Ibu. Karena kemampuan ginjal untuk membuang atau menahan glukosa di dalam tubuh itu sebatas 180 mg per dl. Ketika glukosa darah kita di atas 180 mg per dl, maka dia akan dibuang ke ginjal. Nah, ini makanya kita disebut kencing manis, karena gula darah banyak dibuang di dalam ginjal, sehingga kita kencing kita berasa manis. Nah, ini Bapak Ibu, proses terjadinya kencing manis. Jadi sebenarnya sederhana prosesnya. Insulin ini yang jadi bermasalah, atau terlalu banyak kita mengkonsumsi karbohidrat simplex. Nah, kita lihat, memang kebutuhan kalori kita itu umumnya ini ya Bapak Ibu, ada 3, yaitu dari karbohidrat, lemak atau lipid, dan protein. Nah, ini sumber kalori kita yang membuat kita bisa beraktivitas, menjalankan seluruh kegiatan kita, berpikir, tubuh bisa metabolisme, dan lain sebagainya. Ini ya, ini kalori kita dari sini umumnya. Nah, yang menjadi masalah ketika kita sering atau banyak mengkonsumsi karbohidrat sederhana atau karbohidrat simplex seperti gula pasir, gula jawa, madu, dan lain-lain, atau gula pati amilum. Ini umumnya nanti akan dirubah menjadi gula darah. Nah, yang bagus sebenarnya karbohidrat kompleks yang dari daun-daunan Bapak Ibu. Ini yang lambat diserap tubuh, yang membantu kita tidak mengalami kencing manis atau gula darah yang tinggi mendadak. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, gejala kencing manis. Jadi kalau kita lihat di sini banyak Bapak Ibu gejalanya. Ya. Yang paling umum yang sering kita kenal, 4 kelompok gejala ini, 4 kategori kelompok gejala ini sudah menandakan seseorang kencing manis. Seperti 1, poliuria. Orangnya banyak kencing yang dikeluarkan banyak, lebih dari biasanya. Itu namanya poliuria. Atau dia cepat haus, kita sebut polidipsi. Jadi sering minum dan cepat haus. Banyak minum dan cepat haus. Kemudian juga orang itu yang mengalami gejala DM biasanya banyak makan, kita sebut polipagi. Jadi lapar terus, makan berlebihan, dan makannya banyak. Kemudian yang berikutnya, urinnya meningkat. Tadi jumlah banyak, sekarang frekuensi buang air kecilnya yang meningkat. Kita sebut glikosuria.
Nah, jadi urutan kencing ini ada dua Bapak Ibu bedanya. Satu jumlahnya berlebih, kita sebut poliuria. Yang satu kekerapan kencingnya bertambah atau frekuensi kita buang air kecil itu meningkat lebih dari normal. Itu disebut glukosuria. Nah, yang lainnya banyak minum, banyak makan. Nah, ketika kencing manis sudah berlangsung lebih lama, sudah agak lama, biasanya Bapak Ibu, yang tadi orang itu berat badannya berlebih, obesitas atau kegemukan, lambat laun dia akan kehilangan berat badan. Jadi berat badannya malah turun nanti. Kemudian kalau berlanjut lebih jauh, ada rasa baal, kesemutan pada sensitivitas tubuh seseorang. Kemudian cepat lelah, lemah, ada gangguan penglihatan, gangguan menjadi kabur gitu, dan luka sukar sembuh. Nah, ini yang menyebabkan seseorang yang kena kencing manis, mengalami kencing manis, ketika kakinya mengenai benda tajam atau sesuatu yang melukai kulitnya, dia tidak berasa. Karena tadi satu, baal, kesemutan ini. Bisa karena baal atau kesemutan. Dan yang kedua, memang ketika seseorang mengalami kencing manis, itu luka biasanya sukar sembuh. Karena gula darah yang tinggi itu menghalangi penyembuhan luka tubuh kita. Bahkan dia akan memperberat infeksi terhadap luka yang kita miliki. Jadi mudah infeksi. Nah, ini gejala-gejala umum Bapak Ibu yang kita bisa kenali pada seseorang yang mengalami kencing manis, yang kita perlu ketahui 4 gejala ini Bapak Ibu. Kalau kita mengetahui ada 4 gejala ini, itu kemungkinan besar kita kencing manis. Jumlah urinnya banyak, poliuria, banyak minum, banyak makan, dan frekuensi buang air kecilnya meningkat. Ini 4 gejala pegangan bahwa kita mengalami kencing manis atau tidak. Nah, komplikasi Bapak Ibu. Jadi komplikasi dari kencing manis ini banyak sekali. Umumnya komplikasi yang terjadi pada tubuh kita itu perubahannya pada 2 pembuluh darah, yaitu bisa pada perubahan mikrovaskuler atau pada makrovaskuler. Jadi pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil. Nah, kelainan yang sering diserang oleh diabetes, komplikasi diabetes ini adalah kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Kemudian sistem ginjal, nefropati, mengganggu mata, retinopati, dan mengganggu saraf, neuropati. Jadi dia bisa menyerang saraf, menyerang mata, menyerang ginjal, dan menyerang jantung pembuluh darah. Pembuluh darah jantung. Nah, kelainan yang ditimbulkan oleh perubahan atau komplikasi dari kencing manis ini, satu, misal kita lihat pada pembuluh darah. Jika dia menyerang pembuluh darah, komplikasi dari DM ini akan biasanya mempermudah terbentuknya plak aterosklerotik, utamanya pada arteri-arteri yang menuju ke jantung atau ke organ-organ penting. Nah, ini bisa menyebabkan memperparah kondisi jika seseorang sudah mengalami atau mempunyai faktor risiko untuk tersumbatnya pembuluh darah. Bisa ke jantung, ke otak, atau ke yang lainnya, mengalami serangan jantung atau mengalami stroke. Nah, ketika dia menyerang arteri besar dan sedang, itu akan mengenai otak, jantung, tungkai, dan ke penis ini, Bapak Ibu. Nanti terkait ini dengan produk Mexibus. Jadi aliran darah ke penis juga berkurang. Nah, kalau aliran darah ke penis berkurang, kan itu artinya mirip-mirip seperti impotensi jadi itu, Bapak Ibu. Ya, jadi ini banyak yang bisa dipengaruhi dampak buruk yang ditimbulkan oleh kencing manis. Pada mata, arteriol, dia menyerang arteriol ya, arteri kecil yang ada di retina mata.
bisa menyebabkan kebutaan ini, Bapak Ibu. Di ginjal terjadi penebalan arteri ginjal, jadi bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Kalau di otak bisa mengalami stroke, kerusakan saraf, ya, rasa nyeri, tungkai, dan bisa juga menyerang saraf otonom, saraf yang tidak kita sadari, yaitu saraf yang mengendalikan fungsi dasar hidup kita seperti kontraksi jantung, bernafas, dan menelan. Itu fungsi saraf otonom. Nah, jika ini terganggu, maka itu bisa mendadak menyebabkan seseorang jantungnya berhenti, atau mendadak gangguan nafas berat, atau gangguan tiba-tiba tidak bisa menelan. Nah, kita itu akibat yang ditimbulkan oleh kencing manis. Jika dia mengenai kulit, maka aliran darah ke kulit itu akan berkurang. Nah, ini yang menyebabkan kenapa sukar sekali sembuh luka. Lukanya sukar sembuh ketika seseorang yang ada kencing manis, karena aliran darahnya memang kurang. Gitu. Dan gula sendiri itu merupakan media yang baik untuk bakteri tumbuh. Sehingga makanya seseorang gampang mengalami infeksi. Ya. Darah yang banyak ini kalau menyerang darah, ini akan mengalami gangguan fungsi leukosit, sehingga mudah infeksi. Kalau jaringan ikat, ini jaringannya akan tebal dan akan kontraksi, jadi kaku. Nah, ini komplikasi dari kencing manis, jadi bisa pada jantung, bisa pada otot, di mata, ginjal, saraf, maupun di kaki. Ini komplikasi utama dari kencing manis. Jadi cukup banyak ya Bapak Ibu komplikasinya, dan ini jika menyerang sangat merepotkan atau menyulitkan mereka yang mengalaminya. Nah, bagi kita yang ingin tahu selain apa tadi itu dengan ukuran-ukuran batasan normal itu, kita pengen tahu kita ini sebenarnya insulin kita ini bekerja dengan baik, apakah cukup baik dalam tubuh kita, dalam artian jumlahnya cukup, dan sel kita tidak resisten terhadap insulin. Nah, maka kita bisa cek begini Bapak Ibu. Jadi kita makan karbohidrat, misalnya nasi, gula, atau apalah yang manis ya, karbohidrat. Kemudian 1 jam kemudian kita cek gula darah kita. Kan gampang Bapak Ibu ya sekarang. Cek gula darah kan gampang ya. Sering ada di pasar swalayan, atau kita bisa beli alatnya, kita cek sendiri, harganya juga tidak terlalu murah, jadi kita bisa miliki, kita cek 1 jam kemudian, 1 jam setelah makan kita cek kadar gula darah kita. Jika tinggi, ya, ketika setelah makan 1 jam kita cek gula darah tinggi, maka kita lakukanlah aktivitas tubuh, entah olahraga ringan, sedang, atau gerakan yang lain, ya. Yang penting kita harus ada gerak untuk menggunakan glukosa yang tinggi dalam darah ini. Nah, ketika kita sudah gerakan sekitar 30 menit gitu ya, 30 menit dan gerakan sedang, nah kita cek lagi 1 jam lagi, kita cek. Jika normal berarti insulin kita oke. Nah, ini cara sederhana Bapak Ibu untuk kita mengetahui secara mandiri kondisi insulin kita. Ini pakai saja ini teknis sehari-hari yang bisa kita gunakan. Nah, jika dalam hal ini ada gangguan, misalnya setelah dicek terakhir 1 jam lagi setelah gerak badan ini, gula darah tinggi, nah ini kita sudah harus waspada nih Bapak Ibu. Kita perlu ini konsultasi ke dokter ini, ya, atau memberikan perawatan yang lebih lanjut. Karena ini kemungkinan ada masalah dengan insulin kita. Nah, kemudian, jadi kalau kita mau lihat Bapak Ibu, tanda seseorang mengalami kencing manis, ya, jika gangguan glukosa puasa, jika terjadi gangguan ya kadar glukosa darah ketika saat berpuasa. Jadi ukuran yang normal untuk seseorang yang berpuasa itu adalah 100 sampai 126 mg per dl. Jadi ketika kita berpuasa 2 jam sebelum dites gula darah kita,
dan kadar kita 100 sampai 126 mg per dl, maka kita dikatakan normal. Jadi di atas ini, di atas 126 itu kemungkinan kita mengalami kencing manis. Juga kita bisa cek tingkat toleransi glukosa di dalam tubuh kita. Ini pemeriksaan sesaat tanpa puasa. Nah, ketika kita makan, setelah makan 2 jam kita makan, kita cek gula darah kita, ya istilahnya kalau kita sering sebut postprandial, jadi tes gula darah setelah makan postprandial. Jika kadarnya di atas 200, itu kemungkinan kita kencing manis. Yang normal sekitar 140. Nah, sebenarnya pemeriksaan ini agak kurang akurat Bapak Ibu. Jika kita mau akurat memeriksa kemungkinan kita kencing manis atau tidak, kita periksa ini Bapak Ibu, HbA1c. HbA1c. Kadar HbA1c ini ada di eritrosit. Jadi eritrosit Hb itu gabungan dengan glukosa menjadi Hb, ini Hb dari eritrosit ya, hemoglobin atau eritrosit singkatnya Hb ditambah gula ya, jadi HbA1c. Nah, ini yang bisa dipegang Bapak Ibu sebenarnya, kadar Hb1ac ini. Karena apa? Karena dia bisa bertahan di dalam darah, di dalam tubuh kita itu sampai 120 hari. Dan kadar yang normal itu di bawah 6,5%. Jadi ketika kadar HbA1c kita di bawah 6,5%, maka kita boleh dikatakan bebas dari kencing manis. Di atas ini kita kencing manis. Kenapa ini lebih akurat Bapak Ibu? Ya, dia bisa bertahan 120 hari. Karena ini rata-rata kadar gula darah yang bertahan sekian lama, hampir berapa bulan nih, 4 bulan ya. Itu 120 hari 4 bulan, dia bisa bertahan. Ini merefleksikan kadar gula darah kita sesungguhnya. Kalau yang seperti ini tadi, gangguan toleransi glukosa saat puasa atau saat gangguan toleransi saat makan, ini kan fluktuatif Bapak Ibu ya, fluktuatif, tergantung juga jumlah makanan dan lain-lain gitu ya. Jadi kadang-kadang mengaburkan penilaian kita terhadap tanda-tanda kencing manis. Tapi kalau ini 4 bulan dia bertahan, jadi betul-betul merefleksikan kadar gula darah kita di dalam darah. Nah, ini yang kita pegang. Jadi pemeriksaan HbA1c. Nah, diagnosa lain Bapak Ibu kita bisa lihat di sini. Nah, kita lihat diagnosa. Jadi pemeriksaan gula darah itu bisa melalui darah vena atau darah kapiler. Darah kapiler biasanya ditusuk di jari ini Bapak Ibu ya. Kalau darah vena diambil dari vena yang ada di lengan kita biasanya. Di lipatan siku itu diambil. Nah, ini kadarnya kalau darah vena kurang dari 110, kapiler kurang 80 ya. Saat tidak puasa, saat puasa darah vena kurang dari 110, darah kapiler kurang dari 90, ini dikatakan kita bukan DM. Diduga DM, kencing manis, jika kadarnya 100 sampai 200 untuk plasma vena, di kapiler 80 sampai 200, ya rata-rata sampai 200 lah ini kita lihat. Darah vena puasa 126 tadi ya, begitu masuk di atas 110 sampai 126 ini curiga. Darah kapiler maksimum 100. Nah, dikatakan kita menderita DM ketika darah vena waktu kita makan tanpa puasa itu di atas 200, sama kapilernya juga di atas 200. Saat puasa darah venanya di atas 126 mg per dl, kapilernya di atas 110. Nah, jika ini batasan seseorang, kita nilai, kita diagnosa kencing manis atau bukan. Ya, jadi ini batasannya sederhananya sama. Jadi glukosa darah sewaktu lebih dari 200, glukosa darah puasa di atas 126 mg per dl, maka ini kita boleh katakan seseorang sudah mengalami kencing manis. Nah, jadi Bapak Ibu, ini boleh kita ingat ya, penggolongan kencing manis
ya, untuk kita mendiagnosa DM itu bisa saat puasa seperti tadi ya, bisa juga pada tes toleransi glukosa 2 jam setelah makan ya, nilainya sama seperti yang tadi kita lihat. Jadi saat puasa normalnya harus di bawah 110 gula darah kita. Jika di atas 126, ini kita kemungkinan mengalami kencing manis. Pada saat kita diperiksa 2 jam setelah makan, normal itu harus di bawah 140 mg per dl gula darah kita. Dikatakan kencing manis jika gula darah kita di atas 200 mg per dl. Nah, ini pegangan kita, sebenarnya ini saja kita pegang. Bapak Ibu, untuk kita mengetahui kita mengalami kencing manis atau tidak. Nah, pengobatan Bapak Ibu. Kalau pengobatan hampir sama ya seperti yang lain, bahwa terapi penyakit-penyakit yang kita kenal umumnya penyakit kronis degeneratif. Yang pertama ya memang kita pakai obat ya, pemberian obat-obatan medis untuk mengatasi gejalanya. Untuk mengatasi gula darah yang tinggi itu biasanya perlu cepat Bapak Ibu, karena bisa berbahaya jika terlalu tinggi, bisa merusak organ dan bisa merusak fungsi tubuh secara umum. Maka biasanya diberikan obat medis, obat-obat dokter. Nah, setelah farmakolis obat diberikan, dan mungkin kita juga terus rutin meminumnya, karena kita sudah ke sana, ke dokter minum obat, maka perlahan obat ini bisa dikurangin, obat medis, dengan cara kita mulai menerapkan pengobatan non-obat, non-farmakologis. Jadi langkahnya, ya kita ulang lagi nih Bapak Ibu, langkahnya kita merubah pola hidup kita. Gaya hidup kita rubah. Jadi makannya itu ya harus diatur, kita menerapkan gaya hidup sehat, makanan sehat. Ya, utamanya untuk diabetes ini kita turunkan kelebihan berat badan atau obesitas ini, kita turunkan sampai ke batas ideal. Ya, karena kita tahu berat badan yang berlebih ini, lemak yang ada di kulit atau di jaringan bawah kulit itu akan menghalangi reseptor insulin untuk menangkap insulin masuk ke dalam darah dan digunakan. Maka berat badan ini harus diturunkan jika kita ingin mengatasi kencing manis. Nah, untuk mengetahui berat badan ideal sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Jadi berat badan ideal bagi mereka yang berumur 30 tahun ke atas itu, ya, atau secara umum bisa kita pakai. Jadi tinggi badan ya dikurang dengan berat badan. Jadi misal tinggi kita berapa, kita tinggal kurangkan tinggi badan kurang 100. Nah, itu batas ideal kita. Kalau mereka di bawah umur 30, tinggi badan kurang 100, dikurangi lagi 10%. Nah, itu ideal biasanya untuk mereka yang lebih muda. Tapi untuk mereka yang di atas 35, cukup tinggi badan dikurangi 100, itu ketemu Bapak Ibu. Misalnya tinggi 170, dikurangi 170, jadi sekitar 70 kilo idealnya. Nah, kalau dia mau ideal sekali, kurangi lagi 10% dari 70, kurangi 7 kg, jadi 63 kilo, itu ideal untuk mereka yang lebih muda. Kemudian merubah pola makan, ya, obesitas kita kurangi, turunin dengan cara makan yang lebih sehat, dibatasi jumlahnya, kolesterol juga dibatasi. Kemudian mengurangi asupan karbohidrat simpleks yang langsung diserap oleh tubuh dan yang manis-manis. Tingkatkan asupan serat, karena serat berfungsi ya menghalangi penyerapan glukosa, kolesterol di dalam usus kita. Nah, karena ini kan nanti ada backslide di sini serat. Karena itu backslide kan bisa menurunkan penyerapan kolesterol, gula darah, glukosa, itu gula yang kita makan. Karena serat ini mengikat kolesterol, mengikat gula, tidak sampai terlalu banyak diserap masuk ke dalam darah, dan setelah diikat dibuang melalui kotoran kita.
Nah itu Bapak Ibu ya, jadi ini terapi diabetes yang bisa kita lakukan. Nah sekarang kita lihat Bapak Ibu, produk yang kita punya Rexlim yang utamanya. Jadi memang terapi-terapi penyakit kronis itu mau tidak mau jika kita ingin perlahan mengalami kesembuhan, mau tidak mau harus diterapi dengan bahan-bahan alami, zat-zat nutrisi yang kita konsumsi sehari-hari, yang bersifat natural. Nah, yang gampang kita dapat ya dalam bentuk suplemen, Bapak Ibu ya, atau herbal. Karena kalau kita makan makanan sayur buah, makanan alami dalam bentuk yang sesungguhnya kan harus diperhatikan banyak hal, mulai dari kualitas, jumlah, dan lain-lain. Nah, kalau herbal kan kita dari sumber sari, ekstrak dari buah-buahan, sayur-sayuran, bahan alami, dikemas dalam bentuk suplemen. Jadi ini lebih memudahkan kita untuk mengatasi berbagai penyakit kronis dengan suplemen, kombinasi dengan obat medis. Perlahan obat medis bisa kita kurangin ketika suplemen kita sudah bekerja maksimal di dalam tubuh kita, dalam sel kita. Nah, untuk diabetes, Bapak Ibu, sebenarnya ketika produk Maxlim ini bisa berfungsi, terutama Maxlim. Maxlim fungsinya buat slimming, jadi membuat tubuh ideal. Persis seperti yang dianjurkan untuk mengalami atau mengatasi kencing manis dengan cara menurunkan berat badan. Jadi di dalam Maxlim ya, ada Garcinia Calmodea yang bisa menekan nafsu makan, membakar lemak, ya, sehingga seseorang bisa lebih ideal. Di dalam Maxlim juga ada serat, ada psyllium yang bisa membantu proses buang air besarnya lebih cepat, lebih lancar. Nah, pembuangan itu biasanya mengikut sertakan, jika di sini ada serat, ya di Maxlim juga ada serat, itu akan mengikat gula, kolesterol yang ada di usus besar, itu akan diikat oleh serat, kemudian dibuang melalui buang air besar. Nah, jadi Maxlim ini produk utama yang bisa kita pakai untuk mengatasi kencing manis dan kegemukan. Ya, selain fungsi lain untuk detox usus, saluran pencernaan, kemudian detox tubuh, detox darah, ya. Jadi Maxlim bisa kita pakai di sini. Nah, yang berikut Maxiview. Maxiview ini umumnya ya antioksidan ya, karena apa? Nah, nanti kita lihat ini, kita Maxiview dulu. Jadi Maxiview ini umumnya antioksidan. Di sini ada glutathione, vitamin C, ada ceri, ada kolagen, ya. Memang utamanya untuk kecantikan kulit dan kesehatan kulit. Tetapi fungsi lain dari Maxiview ini adalah antioksidan. Ini bisa bekerja Bapak Ibu, walaupun tidak terlalu banyak ya. Karena biasanya proses kerusakan pada pankreas itu jika bukan karena genetik, biasanya ada proses penyakit atau radang di pankreas yang membuat pankreas tidak bisa maksimal atau tidak mampu menghasilkan insulin dalam jumlah cukup. Itu biasanya ada proses radang, infeksi atau dan lain sebagainya di situ. Tadi kita lihat ya, waktu di kencing manis ada infeksi di pankreas. Nah, maka ini Maxiview bisa digunakan karena ada vitamin C berupa antioksidan, ada glutathione juga berupa antioksidan yang bisa membantu mengatasi efek radang di pankreas. Nah, jadi ini dalam jangka panjang Bapak Ibu, Maxiview ini menghasilkan efek memperbaiki pankreas dan dalam jangka panjang menyembuhkan penyakit kencing manis. Jadi ini kombinasi bisa digunakan, kita pakai dosisnya sesuai kondisi kita, berat ringannya. Kalau Maxlim bisa 1-2 kali sehari, kita lihat kondisi berat badan kita seberapa berat, ya. Kita sesuaikan juga Maxiview
seberapa parah infeksi atau rendahnya kadar insulin yang diproduksi karena gangguan pankreas, kita bisa sesuaikan 1-2 saset, ini juga 1-2 saset sehari, ya kita bisa berikan. Nah ini 2 produk bisa ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya Mexibus. Mexibus ini peranan utama di dalam mengatasi kencing manis atau diabetes adalah efek lancarnya aliran darah. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu, di Mexibus ini kan ada cordyceps, ada ginseng, ada maca. Ketiga unsur ini, ketiga zat ini kan utamanya berfungsi melancarkan aliran darah, Bapak Ibu. Ya, karena itu dia bisa mengatasi hipotensi misalnya atau ejakulasi dini. Karena ketika aliran darah lancar atau dipompa dengan cukup oleh jantung, maka darah juga mengalir ke penis dan itu membuat ereksi lebih kuat dan mengatasi hipotensi atau ejakulasi dini. Ya, seperti kita lihat tadi, komplikasi atau gejala dari kencing manis kan salah satunya aliran darah ke penis berkurang Bapak Ibu. Makanya kan kita lihat nih, jika seseorang mengalami kencing manis, biasanya dorongan seksualnya juga turun atau mengalami impotensi. Itu ya gejala dari kencing manis. Nah, maka ini Mexibus ini bisa membantu untuk melancarkan aliran darah. Jadi selain fungsi untuk meningkatkan stamina, melancarkan aliran darah ke organ-organ reproduksi, salah satunya ke penis gitu ya, bisa membuat juga hubungan suami istri jadi lebih harmonis. Maka aliran darah yang lancar ini kan diperlukan Bapak Ibu untuk bisa membantu utama sel pankreas kita. Sel pankreas itu bisa diperbaiki, bisa dipulihkan, ya, walaupun agak sulit ya Bapak Ibu, jika aliran darah itu lancar. Biasanya kalau suatu organ mengalami infeksi atau gangguan, itu aliran darah biasanya terganggu di situ. Nah, ketika kita berikan Mexibus, ada maca, ginseng, dan cordyceps yang membantu aliran darah, maka diharapkan ya aliran darah itu bisa mencapai sel beta pankreas, sehingga nutrisi obat atau zat alami yang kita konsumsi itu bisa masuk dan mencapai sel beta pankreas, sehingga proses pemulihan bisa berlangsung dengan lebih baik. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi ketiga produk ini bisa bekerja, ya, bisa bekerja, bisa membantu mereka yang mengalami kencing manis. Ya, selain ada vitamin dan mineral yang lain yang diperlukan. Jadi demikian Bapak Ibu dari saya, kiranya informasi ini berguna bagi kita memahami lebih jauh bahwa ternyata produk-produk Meximax, baik itu Mexibus, Mexibio, utamanya lagi Mexlim, itu bisa dan sangat bisa membantu meringankan atau menyembuhkan penyakit kencing manis ya dalam jangka cepat ataupun lama. Ya, dengan kombinasi produk-produk obat-obat medis awalnya kita memberikan juga produk Meximax ini, dan dalam jangka lama panjang obat medis kemungkinan besar bisa dikurangin atau di stop ketika produk-produk ini, produk Meximax ini sudah bisa berfungsi, bekerja secara maksimal dan optimal. Ya, demikian dari saya Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih untuk segala waktu yang diberikan. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, terima kasih Bapak Dr. Iskandar Junaidi atas penyampaiannya sangat luar biasa. Yang mana materi kita pada malam hari ini adalah tentang diabetes ya Pak Dokter ya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, memang penyakit diabetes ini adalah penyakit yang paling banyak ya terjadi di masyarakat kita. Ya. Yang mana ini terutama di masa kita pandemi virus corona ini yang kita harus di rumah saja. Kebanyakan karena memang masalahnya adalah pola makan yang tidak teratur atau berlebihan.
kemudian juga kurangnya olahraga. Nah, ini akhirnya paling banyak terjadi. Dan bersyukur sekali kita dengan produk-produk Maximax yang sangat luar biasa yang tadi telah dipaparkan, dijelaskan oleh Pak Dokter, bahwasannya produk-produk Maximax adalah betul-betul solusi yang terbaik untuk masalah berbagai macam penyakit termasuk diabetes. Dan pada kesempatan berikutnya di sesi kali ini kami buka tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Dokter, dan tadi sudah di chat sudah saya sampaikan bahwasannya untuk penanya kita batasi hanya 2 orang. Nanti silahkan akan lebih banyak pada saat training ya dengan Bapak Dokter Iskandar Junaidi. Nah, untuk 2 penanya ini sudah ada di chat. Yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Dewa Jurnaika untuk bertanya. Silahkan Pak Dewa. Selamat malam Pak Dewa. Malam Pak. Ya, malam. Ya, malam Pak. Malam. Saya ada keluhan sedikit ya, gula darah tinggi gitulah. Sekarang saya continue sudah berobat di dokter. Apakah produk Maximax ini bisa menormalkan kembali kondisi saya Pak? Karena sekarang kondisi saya telapak kaki itu kebas Pak. Nah, padahal beberapa bulan ini saya berobat, itu gula darah sudah memperlihatkan kondisi normal itulah. Tapi telapak kaki masih kebas sampai saat ini. Dan saya masih berlanjut berobat di dokter saraf, neuropati Pak. Mohon syaratnya Pak. Begitu Pak. Ya, oke Pak. Gula darahnya sudah normal ya tadi Pak ya? Sudah. Terus Saya kontrol 100. kalau berat badannya berapa Pak? Kalau berat gemukan kan tidak obes ya? Gimana Pak? Berat badannya? Berat badan saya ke 2 bulan kemarin 78. Tapi sekarang naik 84. Karena pandemi ini Pak, di rumah makan. 84 tingginya berapa Bapak? 170. 160? 169. 169. Ya. Mestinya berat badan Bapak itu paling tinggi 69. Orang biasa sudah banyak yang Ya, udah agak ada umur, oke nggak apa-apa, kita kurangi 100 saja, 69. Sekarang Bapak 84 ya Pak, beratnya. Ya. Masih kelebihan Pak. Dari 69 mestinya Bapak, 70 lah. 70 ke 84 berarti Bapak kelebihan 14 kg. Harus diturunin Pak. Itu nanti pengaruh insulin, nanti bisa tinggi lagi itu Pak, gula darahnya bisa tinggi lagi nanti. Nah itu. Jadi Bapak kan normal karena minum obat DM atau sudah berhenti? Masih Pak. Nah masih Saya kan kontrol continue setiap bulan Oke. sama obat dokter saraf setiap minggu. Ya. Nah makanya kan gula darah normal Bapak itu bukan karena normal sembuh, normal karena Bapak dikasih obat DM. Ya, toh? Berarti masalah kencing manis Bapak ini masih ada karena berat badan memang masih lebih tinggi dari ideal. Jadi Bapak harus kurangin berat badan Pak. Makanya dibatasi, diperbanyak gerak. Nah kemudian dengan Bapak minum obat-obat DM itu kan biasanya ada pengaruh Pak ke sensitivitas saraf. Nah itu gula darah juga masih tinggi, itu pengaruh ke luka di kaki Bapak itu. Karena di situ seperti tadi kan kita lihat kencing manis bisa mempermudah seseorang kena infeksi, maka kemungkinan luka di kaki tinggi sekali. Maka memang kencing manisnya harus diatasi ya. Sekarang Bapak sudah minum obat, sudah ini, tapi itu harus dilanjutkan terus memang Pak. Dan harus dijaga supaya tidak terjadi gula darah yang tinggi mendadak lagi. Ini Bapak mengalami luka itu berapa lama Pak? Saya nggak luka Pak. Cuma telapak kaki kebas itu. Telapak kakinya luka itu udah berapa lama? Nggak luka Pak, nggak luka. Apa? Rasa panas.
Oh, rasa panas. Apa? Ya, rasa panas itu kan karena sensasi komplikasi kencing manis ke saraf itu, Pak. Oh Nah, ya. jadi memang eh, untuk produk kita yang Bapak, ini produk apa, obat dokter Bapak terusin ya Pak ya. Bapak terusin Ya. dulu. Yang obat DM sama obat dokter sarafnya Bapak terusin. Nah, Bapak bisa tambah kan berat badan tadi Pak berlebih. Bapak minum Maxlim Pak. Kalau sudah kondisi gini, sebaiknya 2 sampai 3 saset sehari Pak, biar turun tuh berat badannya. Oh gitu ya Pak. Maxlim. Ya untuk Mesibus, Bapak bisa minum setengah atau 1 saset per hari, karena untuk melancarkan aliran darah kaki yang baal itu Pak, itu kan perlu dibantu aliran darah sehingga fungsi sel kulit bisa normal, bisa baik. Ya. Nah untuk baal dan untuk pankreas sendiri, Mesibio juga Bapak perlu minum 1 sampai 2 saset sehari Pak, dengan kombinasi obat dokter tadi ya Pak, sampai nanti gejala di kaki baal dan kencing manis memang turun stabil, baru perlahan Bapak kurangi obat dokternya dan terus konsumsi produk-produk Maximax. Ya Pak. Itu Pak. Iya Pak. Terima kasih. Ya. Saran Ya. Pak. Oke, terima kasih Pak Jurneka. Oke. Ya, selanjutnya dari Ibu Sumarni ya. Ibu Sumarni, selamat malam. Selamat malam, Dok. Iya, silahkan Ibu bertanya dengan dokter. Ini mengenai beberapa waktu lalu kan membahas kelebihan hormon testosteron ya, Dok. Ya. Nah, itu untuk para kaum laki-laki itu akibatnya apa, dan untuk solusi produk kita itu diberi apa, Dok? Itu, Dok. Ini laki-laki yang alami ya. Laki-laki. Testosteron atau estrogen? Pokoknya dia itu mengeluhnya terbang terus gitu loh, Dok. Gitu. Oh iya ya. Bisa Nggak testosteron. turun-turun gitu loh. Testosteronnya tinggi, memang dia pengaruhnya salah satunya kan ke penisnya tuh, jadi aliran darah lebih kuat, Ya. lebih kencang. Ini testosteron tinggi, umur berapa nih Bapak Bu? Dia itu umur 30-an, Dok. Ibu, kalau umur 30, testosteron tinggi wajar Bu. Itu kan orang lagi optimal, semua fungsi tubuh lagi optimal Bu, umur 20-30 termasuk hormon. Jadi kalau dia sudah begini, sebenarnya kita jangan kasih Maxibus ya, nggak usah. Ibu kasih bisa kasih ini aja Bu, Maxibio Bu. Untuk menjaga kesehatannya, antioksidannya itu di situ, berikan Maxibio 1 saset sehari aja Bu itu. Gitu Bu. Jadi tidak usah Maxibus, nanti makin tegang nggak bisa tidur ya, gitu ya. Jadi berikan saja Maxibio Bu yang warna pink itu. Ya, satu kali sehari udah cukup itu. Berat badannya berat atau kegemukan atau enggak Bu, anak itu apa namanya yang ngalamin itu, berat badannya bagaimana? Tinggi kecil dia. Tinggi langsing. Tinggi kecil, jadi ya Dia. nggak usah lah Maxibio aja Bu kalau gitu Bu. Maxibio Oh gitu. ya. Oke, 1 saset sehari Bu. Oke, ya. Ya gitu Kalau aja. memang Jadi dia jangan khawatir Bu, umur 30 testosteron tinggi, mantap itu Bu, memang seharusnya begitu kan, umur Ya. 30, 20, 30 semua Yang dalam penting- keadaan optimal. tapi kalau Gagahnya orang Bu itu ya. gitu loh. Kalau nggak mengeluh saya juga nggak nanggepin gitu loh, istilahnya dia cerita terus apa itu gimana ini gitu kan, apa solusinya gitulah. Kebetulan Yang warna dari tadi pagi itu jadi konsumen saya gitu loh Pak, Nah, gitu. ya. Terus Ya, udahlah Maxibio dulu, saya kan gitu, udah saya sarankin gitu loh Dok tadi Ya, pagi. ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Dokter dan Bu Sumarni. Iya, dan juga yang penting istri jangan kemana-mana itu. Harus di rumah. Baik, Bapak Ibu ya, sudah 2 penanya. Bisa 1 orang lagi. Iya, oke ya. Mohon maaf ya, penanya sudah kita batasi hanya 2 orang saja ya. Dan sudah ada 2 penanya tadi, karena memang kita untuk acara
MOP secara virtual ini kita fokuskan untuk yang calon member ya Bapak Ibu ya, sehingga mendapatkan informasi yang lengkap dan tidak terlalu banyak memakan waktu. Oke, nanti kita bisa silahkan bertanya banyak ya di acara training khusus nanti untuk pendalaman produk. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih, aplaus luar biasa untuk Pak Dr. Iskandar Junaidi. Terima kasih Bapak Dokter. Apocalypse.